Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Calvin Christian. Dan di kali ini kita akan membahas tentang analisis bunyi. Oke, jadi di sini kita akan tetap menggunakan buku dari Alan Downey, Think DSP, yang berjudul Think DSP. Nah, ini saya cantumkan linknya di Jupyter saya, atau nanti saya cantumkan di deskripsi di bawah. Oke, sebelumnya itu kita mulai from Think DSP import read wave. Jadi kita import dulu buku yang Alan Downey, lalu import matplotlib.pyplot splt, lalu import NumPy snp, lalu kita import instrumen kita. Jadi instrumen dengan read wave, instrumen WAV, lalu instrumennya kita buat audio. Lalu sama dengan tadi instrumen, sekarang suara nyanyinya. Nah, ini suaraku.wav. Terus dibuat audionya. Nah, di sini kita akan mencari perbedaannya antara yang musik instrumen dengan yang tidak, yang cuma nyanyi doang. Oke, ini yang instrumen. Oke, cukup 5 detik aja cukup. Oke, kayak gitu instrumennya. Lalu ini untuk suara vokalnya aja. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Oke, cukup. Lalu dari audio yang tadi, instrumen dan vokal yang sudah dimasukkan, kita bikin plotnya. Kita lihat amplitudenya gimana, dan seperti ini spektrumnya. Nah, ini untuk yang instrumen, dan ini untuk yang suara vokalnya. Tidak jelas berbeda karena yang ini 2 menit dan ini cuma 24 detik. Nanti ini di sini masih belum kelihatan karena kalau yang suaranya ini sekitar 2 menit juga, dia akan sama seperti yang di atas ini. Lalu lanjut lagi, lalu instrumen make spectrum. Kita buat spektrum dari yang instrumen yang ada, lalu instrumen yang tadi kita kasih height-nya, frekuensi paling tingginya 5000. Oke. Di sini kita dapat mendapatkan hasil seperti ini. Dan ini untuk vokalnya seperti ini. Kita lihat ada perbedaannya karena pas lagi di 0 untuk frekuensi, untuk yang bagian ini, yang ke atasnya ini, di bagian 0-nya itu yang dekat 0-nya itu mulai. Di sini belum mulai, tapi yang di instrumennya sudah mulai. Lalu dari tingginya di sini untuk yang instrumen mencapai sekitar paling banyaknya itu 18.000 lebih, bisa nyampe 18.000. Sedangkan yang suara atau vokal ini dia paling tingginya di ini berapa, sekitar 500 lah ya, 500, dan ini hanya sekitar 3400 kali ya, sekitar segitu. Lalu dari setelah sudah di segmentasi, sudah dipotong, nah suaranya sudah dianalisa berapa banyaknya. Oke, sekarang kita dibagi segmen. Nah, instrumennya
diperpendek, jadinya kita maunya ngambilnya yang pas lagi awalnya aja, pas lagi awalnya itu pas lagi mulai. Nah, kira-kira untuk yang instrumen itu 0,5 mulainya. Ini kita bikin durasi sama agar sama terlihat spektrumnya bisa dilihat berbeda atau tidak. Lalu untuk yang suaraku mulai nyanyi atau bersuara itu di sekitar detik 2 dengan durasi sama 0,35. Lalu kita buat audionya, instrumen dan vokalnya, dan ini dia suara untuk instrumen, dan ini untuk suara yang vokal. Oke. Lalu kita bikin spektrumnya dengan spektrumnya untuk instrumen dan vokalnya atau suaraku. Lalu kita kasih instrumen plotnya itu 150 paling tinggi. Nah, pas ketika dilihat di sini mulai makin kelihatan perbedaannya, karena di sini di 60 ya, 60 atau 59 itu jumlah frekuensi yang ada di 60 itu ada 175.000 lebih. Nah, sedangkan untuk yang suaraku ini atau vokal di sini kelihatan. Di sini untuk desibel 60 tidak, tapi di desibel 140 dia ada tinggi sekitar sebanyak 1400 kali. Lalu di sini juga terlihat kalau misalkan untuk yang instrumen semua frekuensi diisi. Lihat, jelas datar, enak dilihat datar. Tapi kalau yang vokal itu terlihat ada perbukitan, ada naik turunnya, dan tidak datar di pas di 0. Di sini naik, turun lagi, naik lagi, sini terus naik. Lalu kita segmenkan, terus yang tadi kita ambil lagi, kita buat audionya sini. Oke, masih yang tadi, yang instrumen yang tadi. Lalu yang instrumen yang tadi kita bikin plotnya. Kalau ini spektrumnya, ini plotnya. Untuk plot atau amplitude biasanya. Nah, maka seperti ini. Sedangkan untuk yang suaraku kita buat juga segmennya, plotnya, amplitudenya. Nah, lalu terlihat seperti ini. Dia di sini ada noise-nya. Sebentar. Ya, ada noise-nya, tapi makin lama makin membesar. Kalau di sini tidak beraturan, ada noise aja intinya. Di sini kecil, di sini agak besar, di sini agak kecil lagi, mulai besar, mulai ada yang suaranya. Lalu instrumennya kita bikin plotnya, plot segmennya. Dari segmen kita bikin plotnya, lalu terlihat seperti ini. Lalu yang suaraku ini juga sama, kita bikin plotnya yang pendek ini, kita lihat, dan ternyata seperti ini. Terlihat jelas jauh berbeda, karena yang di sini dia banyak yang banyak amplitudenya, sedangkan yang di bawah tidak. Oke,
Kali ini kita akan melihat perbandingan kedua audio instrumen dengan vokal yang tadi dengan Adobe Audition. Oke. Oke, sekarang kita akan kembali dan di sini kita akan melihat perbedaannya antara instrumen dan vokal yang suara bunyi vokal. Kita lihat spektrumnya. Ini untuk yang instrumen seperti ini. Karena dia ada instrumen banyak instrumen, maka dia banyak yang itu juga, banyak yang tidak teratur juga. Nah, seperti ini. Dan ini untuk yang suaraku, untuk yang vokal seperti ini. Beda, jelas beda, dari desibelnya juga beda. Di sini terlihatnya kecil-kecil, di instrumen terlihatnya panjang-panjang sampai ujung. Ini sekitar berapa nih? Berapa desibel tuh, nggak tahu tuh. Oke, di sini instrumen kita bisa, di sini juga di audition kita bisa ngelihat dari spektrumnya. Kita lihat amplitudenya kelihatannya juga sama, masih mono ya, kelihatannya jiplak juga, seperti kayak di jiplak, tapi bukan jiplak gitu. Lalu untuk yang suaraku ini, apabila di zoom sama, cuman di sini agak lebih nggak beraturan karena ini kan dari nolnya nih dia naik, terus habis itu mulai turun, naik, turun lagi, cuman polanya sama juga. Nah, di sini juga kita bisa melihat audio ini berapa bit. Dengan kalau untuk yang pengguna Audacity, dia bisa dilihat sampai di zoom, namun tidak menjadi gepeng seperti ini. Tapi untuk di Audition dia akan menjadi gepeng seperti ini kalau kita zoom. Nah, di sini untuk infonya di sini untuk suaraku ini 16 bit. Jadi per satu gelombang itu ada 16 titik. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa untuk yang instrumen sama ya. Nah, di sini kita mau analisis dulu frekuensinya. Agar kita bisa melihat frekuensi yang ada. Nah, seperti ini. Di sini, kalau apabila kita mulai, maka dia ada bunyinya. Nah, misalnya segini yang paling tinggi, dia akan mendapatkan frekuensi sekitar 176 Hz di F3, kunci F3 ya, atau nada F3. Nah, sedangkan yang di suaraku ini ini belum dianalisa kayaknya. Oh, sudah. Coba kita di sini kita play saja yang ini. Dan oke. Semisal seperti itu. Ini amplitudonya. Kita lihat sekarang frekuensinya di sini yang paling tinggi. Di sini 155 Hz di decrease 3. Nah, seperti itu. Untuk harmoninya
Oh ya, untuk fase analisis dulu. Ini kita scan amplitude-nya untuk yang vokal dan yang instrumen. Kita belum. Nah, di sini kita terlihat bahwa peak amplitude-nya itu mencapai 14,12 desibel. Sedangkan untuk yang instrumen kita scan lagi. Di sini kita mendapat peak amplitude-nya itu 0 desibel, tapi untuk true peak-nya 0,42 desibel TP. Seperti itu. Di sini juga kita bisa mendapatkan banyak informasi seperti loudness-nya, dynamic range-nya, average-nya. Cuman di sini kita tidak memakainya. Terlihat jelas. Coba sebentar, kita tidak bisa nampaknya apabila dipindahkan menjadi 2. Ya, tidak bisa menjadi 2 window. Jadi kalau apabila ini nyampe 176 yang instrumen, sedangkan untuk yang vokal kita mendapatkan sekitar 200. Yang tadi 100 berarti yang agak masih direndah, ini 200 nyampe lebih, 246,83 Hz frekuensinya. Salah, maksud saya frekuensinya ini di sekitar berapa ini, 1200 ya, 200. Frekuensinya 200, dan untuk desibelnya mencapai ini berapa ini, 30 desibel atau 30 desibel, cukup tinggi. Dan untuk yang instrumen tadi dia segini, untuk frekuensinya di 176 yang banyak ya, dengan desibelnya itu mencapai minus 35, minus 16 desibel. Yap, seperti itu untuk perbedaan analisis bunyi. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.